Halo sahabat sekolah, salam semangat luar biasa. Berjumpa lagi dengan saya Kak Dimas di channel sekolah, channel belajar online. So, bagi kalian-kalian yang baru saja mampir di channel ini dan belum subscribe, kemudian kalian sedang belajar online, belajar dari rumah, butuh materi pelajaran dan semangat dalam belajar, kalian wajib subscribe channel ini dan aktifkan juga tombol lonceng agar kalian senantiasa mendapatkan notifikasi terbaru dari setiap video yang diupdate oleh channel sekolah. Oke sahabat sekolah, hari ini Kak Dimas akan share di kelas edukasi, yaitu materi pelajaran kelas 4, tema 1, subtema 2, pembelajaran ke-1. Oke, di subtema kedua ini kita akan belajar tentang kebersamaan dalam keberagaman. Sebelumnya, kamu sudah banyak belajar tentang indahnya keberagaman budaya Indonesia. Sekarang, kamu akan belajar tentang menjalin kebersamaan dalam keberagaman agama. Nah, bekerja sama dalam keberagaman. Sahabat sekolah, masih cerita tentang Edo. Edo dan kelima temannya mendapat tugas untuk melakukan percobaan tentang bunyi. Sepulang sekolah, mereka berkumpul di rumahnya. Setiap orang sudah menyiapkan peralatan yang dibutuhkan. Lani dan Siti membawa beberapa kaleng yang sudah dilubangi. Udin dan Benny membawa benang kasur. Mereka berkumpul di halaman depan rumah. Keenam sekawan siap bekerja sama melakukan percobaan. Saat percobaan akan dimulai, tiba-tiba terdengar azan. Siti dan Udin meminta izin teman-temannya untuk sholat. Teman-temannya mengizinkan mereka untuk melakukan ibadah. Edo meminjamkan ruang makannya untuk digunakan Siti dan Udin sholat. Meskipun Edo beragama Katolik, dia tidak keberatan rumahnya dipakai untuk sholat. Benny yang beragama Kristen, Dayu yang beragama Hindu, dan Lani yang beragama Buddha menunggu dengan sabar temannya beribadah. Keenam sahabat selalu menghargai satu dengan yang lainnya. Tiba saatnya keenam sekawan melakukan percobaan. Setiap orang menunjukkan tanggung jawabnya dalam bekerja. Tidak ada satupun di antara mereka yang duduk, diam, atau memberi perintah saja. Semuanya ikut ambil bagian dalam percobaan. Saat Dayu membutuhkan pertolongan memotong benang, Udin datang membawakan gunting. Saat Edo kesulitan menalikan benang di kaleng, Siti ikut membantu. Keenam sahabat bekerja sama dengan semangat. Mereka hidup rukun, saling membantu meskipun berbeda agama. Sahabat sekolah, ayo saatnya kita berlatih. Bacalah setiap paragraf dan tulislah gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Nah, jadi bacaan tadi ada beberapa paragraf tadi, kalian tulis gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Ini adalah latihan mencari gagasan pokok dan gagasan pendukungnya menggunakan skema seperti yang ada di layar ya, ini seperti di buku tematik. Silahkan mencoba. Nah, sahabat sekolah, saatnya kita lanjut ke pembelajaran, yaitu tentang indera pendengar atau telinga. Kita wajib bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah menciptakan bentuk tubuh yang paling sempurna. Salah satunya adalah kita diberi indera pendengar atau telinga. Ya, semua punya telinga ya. Ya, dengan menggunakan indera ini kita bisa mendengar berbagai suara, seperti kicauan burung, suara air yang mengalir, dan musik. Nah, apa saja bagian dan fungsi indera pendengar? Mari kita pelajari.
hal apa yang perlu kita lakukan untuk merawatnya? Mari kita pelajari lebih jauh. Sahabat sekolah, bagaimana telinga ini merasakan getaran, ya? Nah, semua bunyi membuat udara bergetar. Jadi bunyi itu membuat udara itu bergetar. Getaran bunyi ini mengenai masuk ke dalam gendang telinga kita yang berupa selembar kulit tipis, ya. Saat itulah gendang telingamu juga mulai bergetar. Getaran dari gendang telingamu menjadi lebih besar di telinga tengahmu dan diubah menjadi pesan-pesan listrik di telinga dalammu, ya. Diterima oleh gendang telinga dan masuk, bisa diterjemahkan oleh telinga yang bagian dalam. Sahabat sekolah, dengan indera pendengar kita dapat mendengar bunyi-bunyi yang berbeda. Keanekaragaman bunyi yang berasal dari tempat ibadah dapat pula kita dengarkan. Apakah kamu mendengarkan azan? Apakah kamu mendengarkan kicauan burung di sekitarmu? Ayam berkokok seperti di lingkungan rumah? Tentu mendengarkan, ya. Itu adalah keajaiban telinga kita. Nah, sahabat sekolah, selanjutnya kita belajar dari cerita. Pak Burhan selalu memulai kegiatan di kelas dengan berbagai cerita. Bukan Pak Burhan yang bercerita, tetapi anak-anak di kelas yang bergantian bercerita. Berbagi cerita selalu dinantikan oleh anak-anak. Semua ingin memperoleh kesempatan bercerita. Pagi ini Pak Burhan mengajak anak-anak berbagi cerita seputar hari raya. Sehari sebelum hari Natal, yaitu tanggal 24 Desember, aku dan keluarga berkumpul di rumah Opa, ujar Edo. Di hari itu, Oma pasti memasak makanan spesial yang jarang dimasaknya di hari lain. Papeda juga menjadi makanan spesial yang terhidang di malam Natal. Kami sekeluarga berkumpul hingga larut malam dan mengakhiri malam dengan berdoa. Nah, kalau di hari Natal, pada tanggal 25 Desember kami sekeluarga pergi beribadah Natal di gereja. Gitu cerita dari Edo. Nah, wah, ternyata hampir sama seperti hari raya Idul Fitri, ya, ujar Siti. Kami pun di hari Idul Fitri selalu berkumpul dan saling memohon maaf dengan kerabat dan saudara setelah ibadah di masjid, tambahnya. Iya, ya, sama seperti itu. Pada hari Natal saat Idul Fitri juga selalu ada makanan spesial, yaitu ketupat dan opor ayam. Udin menambahkan komentar Siti. Di Bali, menjelang Hari Raya Galungan, seluruh kampung selalu ramai dihiasi oleh enjor atau janur yang tinggi. Kami sekeluarga lebih sering pulang ke Bali menjelang Hari Raya Galungan agar bisa berkumpul dengan sanak saudara di sana. Sebelum merayakan bersama, keluarga melakukan kegiatan ibadah di pura. Pada pagi hari, kata Dayu, semua sudah bercerita, aku juga mau bercerita. Pak, boleh ya, hari ini banyak yang berbagi cerita. Rintalani. Pak Burhan dan teman-teman sekelasnya pun tertawa. Tentu saja boleh, Lani, ayo sekarang giliranmu bercerita, ujar Pak Burhan. Nah, kamu pasti belum pernah mendengar cerita tentang kebiasaan keluargaku di Hari Raya Waisak. Sebenarnya sih, tidak banyak berbeda. Ibu dan nenekku biasanya juga membuat masakan spesial menjelang Hari Raya Waisak. Saat ini nenekku yang paling tua, jadi semua keluarga akan datang ke rumahku untuk berkumpul pada hari Waisak. Selain menyediakan makan untuk keluarga, pada hari tersebut biasanya kami pun berbuat kebaikan bagi orang lain yang membutuhkan. Vihara, rumah ibadah, kami pun dipenuhi cahaya lilin dari umat yang hadir untuk menjalankan ritual ibadah di sana. Lani mengakhiri ceritanya. Berbagi cerita memang selalu menyenangkan. Kita bisa belajar dari banyak cerita, juga belajar dari teman yang berbeda, ujar Pak Burhan menutup kegiatan pagi ini.
Oke sahabat sekolah, kemudian tugasmu berdasarkan cerita di atas tadi, jawablah pertanyaan berikut ini. Pertanyaan pertama, apakah perbedaan yang dimiliki oleh 6 sekawan menghalangi mereka untuk berteman dan bekerja sama? Apakah menghalangi? Kemudian jelaskan. Yang kedua, bagaimana sikapmu jika kamu bermain dengan teman yang berbeda agama? Kemudian yang ketiga, ceritakan pengalamanmu memiliki teman yang berbeda agama. Perbedaan apa yang kamu ketahui? Bagaimana sikapmu terhadap perbedaan tersebut? Oke, sahabat sekolah, cukup sekian pembelajaran kita hari ini, bersambung ke video pembelajaran kedua. Nah, terima kasih. Semoga pembelajaran ini bermanfaat bagi kamu, dan jangan lupa share video ini ke teman-temanmu. Cukup sekian, salam semangat luar biasa.